Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa pada materi pengembangan masyarakat sejahtera. Pada pertemuan kedua hari ini kita akan memahami bagaimana konsep pengembangan masyarakat sejahtera. Pengembangan masyarakat sejahtera atau biasa diistilahkan sebagai kesejahteraan sosial merupakan kegiatan terorganisir untuk membantu individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Jadi, kegiatan kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang terencana, terorganisir, sehingga masyarakat dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Kegiatan terorganisir berarti kegiatan yang ada pelaksananya, ada programnya, kemudian ada target atau sasaran yang ingin dicapai. 3 komponen yang harus dimiliki dalam kegiatan yang terorganisir. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini diantaranya adalah kebutuhan makan, ya, kebutuhan fisiologis, ya, biologis, dan kebutuhan psikologis. Melibatkan lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan atau biasa diistilahkan sebagai lembaga-lembaga sosial. Kemudian ada usaha terorganisir, ya. Ada kegiatan-kegiatan, ada program yang kemudian bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya 3 fungsi pembangunan nasional. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini dalam bentuk wirausaha. Sekarang pemerintah sudah menggalakkan UKM, usaha kecil, mikro, ya, yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap kemandirian ekonomi. Kemudian pengembangan SDM, ya, membuka usaha harus disertai dengan bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada masyarakat itu. Kemudian perawatan atau resiko, ya. Perawatan atau risiko memberikan jaminan-jaminan sosial, memberikan asuransi-asuransi sosial, sehingga dalam kondisi yang awal dalam membangun usaha itu semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya ada 3 aktor yang kemudian berperan dalam pengembangan masyarakat sejahtera ini. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, bagaimana potensi masyarakat, bagaimana apa yang mereka butuhkan untuk dikembangkan, kemudian bagaimana stimulus dari pemerintah, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusianya, kemudian bagaimana peran-peran lingkungan non pemerintahan, misalnya lembaga-lembaga swadaya yang kemudian memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk program kerja, dalam bentuk bantuan-bantuan material maupun non material. Kemudian selanjutnya ada 3 pendekatan yang harus diketahui. Yang pertama adalah pendekatan residual. Pendekatan residual ini biasa juga diistilahkan dia dalam kategori ideologi konservatif. Ideologi konservatif itu adalah ideologi di mana menolak perubahan. Perubahan dianggap berdampak negatif terhadap masyarakat. Misalnya contoh, ya, persoalan kemiskinan, pandangan ideologi konservatif ini menganggap bahwa kemiskinan itu bukan salah pemerintah. Kemiskinan itu terjadi karena kesalahan individu. Ya.
Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan institusional, atau biasa diistilahkan dalam ideologi radikal yang menyalahkan sistem. Kalau tadi pada ideologi konservatif menyalahkan individunya, pada ideologi institusional menyalahkan sistem, bahwa sistemlah yang salah sehingga terjadi sebuah kemiskinan. Ideologi pendekatan institusional ini, pelayanan sosial sebagai charity atau pelayanan sosial dianggap sebagai sesuatu yang masyarakat merupakan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik. Kemudian social insurance, memberikan asuransi sosial. Kemudian ideologi liberal, perubahan adalah baik. Ini yang membedakan antara ideologi konservatif dan ideologi radikal. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan mengadopsi dua pendekatan antara konservatif dan institusional, di mana pendekatan pengembangan diistilahkan sebagai pendekatan alternatif karena mengelaborasi kedua pendekatan sebelumnya, di mana mendukung peran aktif pemerintah dan juga bagaimana masyarakat itu memberdayakan dirinya. Kemudian program sosial memiliki dampak positif, ya, menganggap bahwa program yang dilakukan itu berdampak positif. Kemudian selanjutnya ada beberapa program yang ketika kita menyusun sebuah program maka ada langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah faktor. Apakah program pengembangan kesejahteraan sosial ini memiliki faktor keberhasilan yang tinggi atau rendah? Kemudian ada dampak, harus kita melihat apakah dampak program pengembangan kesejahteraan sosial ini berdampak positif atau berdampak negatif. Kemudian ada value atau nilai, apakah program sesuai dengan masyarakat. Kemudian apakah program memiliki tren sejalan dengan kecenderungan global atau pengembangan masyarakat secara global. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lebih mengurai kembali mendalam secara sistematis apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.